Nah, saat ini kita sedang membuat sebuah pelabuhan baru, Batam Newport. Saya saat ini sedang memberes di Batam. Batam nggak bisa maju karena dipimpin oleh pimpinannya yang tidak memiliki leadership yang kuat, tidak memahami mengenai bisnis manajemen di bidang kemaritiman. Nah, jadi saya Pelindo saat ini sedang, ayo, semua pelabuhan kita ada 97 pelabuhan yang berada di Pelindo, kita jadikan nanti ini sebagai feeder untuk kita masukkan kontainer tersebut, tidak kita bawa ke Singapura, kita bawa ke Batam Newport. Jadi kalau sekarang Singapura, dia memiliki pelabuhan 550 sampai 600 hektar, kita lagi bangun 350 hektar di utaranya head to head dengan Singapura. Tapi syaratnya kita punya manajemen yang bagus, kita punya manajemen pengolahan port yang bagus, punya bisnis yang bagus, dan kita punya networking. As one of the best airport management companies in Asia and the pioneer of commercial airport industry in Indonesia since 1964, we are fully committed to managing its airport by upholding the principles of safety, security, services, and compliance. To provide more optimal service, as well as to support the government's program in improving the national economy, tourism, and infrastructure development acceleration, Angkasa Pura I is supported by subsidiary companies: Angkasa Pura Logistic, Angkasa Pura Property, Angkasa Pura Support, Angkasa Pura Hotel, and Angkasa Pura Retail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Saya sudah mewawancarai kira-kira lebih dari 40 alumni UGM. Dan sekarang saya bertemu dengan seorang alumni yang menurut saya sangat luar biasa, yaitu Bapak Laksamana TNI Purnawirawan, Profesor Dr. Marstio, SIP, MM. Jabatan resminya beliau sekarang adalah Komisaris Utama PT Pelindo. Beliau lahir 3 Desember 1956, pernah menjabat sebagai KSAL, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, 2012-2014. Beliau adalah lulusan terbaik Akademi Angkatan Laut Surabaya 1981. Beliau lulus doktor tahun 2002 di Universitas Gadjah Mada. Sekarang mengajar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, banyak sekali, antara lain di Unhan, UI, UGM, Undip, dan lain-lain. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Prof, mungkin bisa diceritakan setelah belajar di Akademi Angkatan Laut, kemudian masih menyempatkan kuliah S1, S2, dan puncaknya di program doktor Universitas Gadjah Mada. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Mas Bambang atas kita bincang-bincang pada siang hari ini. Dan tentunya saya sebagai alumnus dari Universitas Gadjah Mada pada saya selesai tahun 2012, Mas. 2012. Kemudian saat ini jabatan resmi saya, kalau resmi dari pemerintahan ada 3, Mas. Yang pertama adalah sebagai penasehat khusus Menko Marves di kantornya Pak Jenderal Luhut. Saya sebagai penasehat bidang pertahanan keamanan maritim dan investasi. Kemudian juga sebagai utusan khusus Special Envoy di International Maritime Organization di London. Kemudian juga saya juga sebagai penasihat Menteri Perhubungan sekaligus, dan juga saya sejak 2 tahun lalu ditunjuk sebagai Komisaris Utama di Pelindo III. Kemudian sejak 1 Oktober tahun 2011 ini
Pelindo 1, 2, 3, 4 di merger menjadi satu Pelindo untuk efisiensi dan bisa mendapatkan profit yang lebih efektif dan efisien dari sisi ekonomi. Di samping Indonesia akan menjadi pelabuhan atau menjadi port yang berstandar global dan menjadi kalau jumlah TEUs menjadi nomor 8 di dunia. Nah, kalau kaitan cerita tentang perkuliahan, saya ada gini loh Mas. Jadi saya pikir kalau saya sudah pensiun, cita-cita saya itu ingin menjadi guru, jadi dosen. Kenapa? Karena adalah kalau kita menjadi guru atau dosen, maka yang jelas kita dapat terus memberikan ilmu kita. Saya sampaikan kepada keluarga, inilah bagian setelah saya purna dari militer, saya katakan sebagai ilmu yang amalia. Kemudian saya sebagai menjelaskan, saya tamat dari Akademi Angkatan Laut pada tahun 1981. Jadi dulu pada saat mengikuti pendidikan setahun di Magelang, kita sering juga kalau ke Jogja jalan-jalan, saya hanya melihat ada tulisan Universitas Gadjah Mada Bulak Sumur. Wah, saya pernah bercita-cita kapan bisa lihat masuk ke sini ya. Ternyata sekali waktu saya merupakan suatu kebanggaan, saya bisa menyelesaikan pendidikan S3 di UGM. Kemudian kalau pengalaman pribadi saya, memang saya selama ini saya senang belajar, Mas Abang. Saya tahun 86 saya mengikuti sekolah di Den Helder di Belanda, kurang lebih 8 bulan, mengambil sekolah operasi atau mas pangkat kapten. Kemudian tahun 91 saya mengikuti initial staff course di Royal Naval College di Inggris, di Greenwich. Kemudian saya juga tahun 2003 saya mengikuti pendidikan sekolah operasi di Italia. Kemudian saya juga tahun 2007 saya mengikuti pendidikan di Hawaii, Asia Pacific Strategic Studies. Dan 2014 saya mengikuti di Harvard Kennedy School di Boston. Jadi dengan pengalaman pendidikan saya yang cukup banyak, setelah saya juga semenjak kapten, saya selalu mengajar, Mas. Karena saya memang senang mengajar. Senang ngajar. Jadi senang ngajar pada waktu masih di Angkatan Laut sebagai mengajar di bidang teknis. Kemudian di saya juga sampai saat ini mengajar di Seskoal, di Sesko TNI, juga di Lemhanas. Dan saya sebagai guru besar tetap Lemhanas dan saya juga sebagai wakil ketua Dewan Penasihat Ikatan Alumni Lemhanas. Kemudian saya juga mengikuti Seskoal, kemudian Sesko TNI, kemudian mengikuti Lemhanas. Dan alhamdulillah Mas Bambang, saya semua sekolah, alhamdulillah Mas, nggak pernah nomor 2 Mas. Semua nomor 1 semua. Dan ini saya syukuri, saya kepada adik-adik, kalau kita mengikuti, kita belajar dengan serius, kita nggak lupa berdoa dan mohon kepada orang tua, insya Allah semua doa permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah, dan tentunya kita di era saat ini bagaimana kita bisa membangun networking yang bagus. Itu Mas pengalaman saya, kenapa saya mengikuti pendidikan sampai dengan saya mengikuti lulus di S3 UGM. Ya. Yang S1, S2 belum diceritakan, Pak. Itu untuk S3 kan harus S1, S2. Betul. Nah, ini agak unik, Mas. Inilah pengalaman kuliah saya ini menjadi pemacu saya untuk bahwa gini, Mas. Saya zaman kapten, saya kuliah di, mungkin Mas Bambang nggak pernah dengar, ada namanya Unipra. Saya pelajarkan Universitas Prajurit. Pada itu ada Universitas WR Pratan. Saya dulu kuliah, Mas. Kok ada, Mas? Kalau kita lihat sekarang, Mas, kok boleh kuliah ngumpet-ngumpet, Mas? Benar, Mas. Kuliah ngumpet-ngumpet. Karena komandan saya sebagai korps pelaut,
komandan saya tuh nggak senang. Kalau lihat stafnya sekolah tuh nggak senang. Saya pernah sekali buat kapten, Mas, mengajukan permohonan. Kan di militer tuh boleh permohonan pada hari Senin Kamis. Saya mengajukan permohonan Senin. Saya pangkat kapten mengajukan permohonan untuk mengikuti pendidikan pendidikan anti submarine warfare force di San Diego. Apa disposisi komandan? Tidak perlu sekolah dalam negeri aja. Saya sekali waktu ketemu di launch kapal, Mas Tio, kamu ngapain kamu sekolah di Amerika segala? Gak usah sekolah. Kalau saya nggak sekolah aja, pangkat saya sampai kolonel. Waduh, saya sakit hati, Pak. Oh, banyak kayak gini ya. Tapi dulu kan hanya kita namanya tentara kan, oh siap, Pak. Nah, tapi Pak, setelah berikutnya, Pak, saya pada dia tuh orangnya pintar, Pak. Dia kalau saya tamat Akabri 81 AAL, beliau AAL tamatan tahun 65. Tapi kesian, Pak. Dia orang pintar, dia macam-macam, Pak. Dia terakhir pensiun sampai kolonel, Pak. Dia hampir sampai kolonel, kemudian malah saya jadi panglima, saya jadi wakasar. Kemudian saya ajak, Pak, boleh kan dipanggil saya komandan. Jadi minta kerjaan pada saya. Teman saya nggak pernah dendam, Pak. Oh, dulu karena saya nggak, jadi makanya saya kuliah S1, saya ngumpet-ngumpet supaya komandan nggak tahu. Akhirnya saya kuliah S1, selesai dalam waktu 7 tahun, Mas, bayangin ya, Pak. Karena sering belayar, balik lagi, saya minta dispensasi lah. Satu. S2 saya di Universitas Wijaya Putra. Saya punya 2 master, yaitu MM dan juga master di bidang MAP. Kemudian saya juga ikut kuliah ambil MBA dan macam-macam itu. Jadi semua itu memacu saya karena saya memang senang sekolah. Jadi dan saya buktikan tiap saya sekolah, alhamdulillah saya menjadi best graduation lah, kira-kira gitu. Kemudian juga ya ini agak unik lagi, Mas. Setelah saya punya S3, kemudian saya bilang kenapa saya nggak ambil menjadi guru besar. Akhirnya saya mengambil guru besar. Nah, ini cerita pada saat saya jadi kasal, Mas. Begitu saya jadi kasal, Mas, saya panggil Kadisikat, saya panggil Asrena, alokasikan anggaran untuk pendidikan. Jadi kalau menjadi komandan kapal harus punya program master. Kemudian Kadisdikal atau Danseskol harus doktor. Siapkan anggarannya. Terus dari saya, apakah bisa? Kan pemerintah sudah mengalokasi kita kue nih, ada kue anggaran, tergantung kita. Kalau selama itu nggak dikorupsi dalam rangka penyitaan sumber daya manusia, nggak boleh. Dan itu akhirnya Pak, saya menjadi role model, Pak Bambang, menjadi role model di angkatan lain. Dan saya kira sekarang Panglima TNI sekarang Pak Andika, saya pernah berbicara dengan beliau juga salah seorang kepala staf yang senang di bidang pendidikan. Maka zaman saya, Mas, perwira yang mau sekolah, ayo mau sekolah di mana? Malah pada waktu itu saya cari anggaran dapat bantu di Amerika 5 juta US. Saya sekolahkan 15 orang ambil master di Naval Postgraduate School. Di mana setelah saya purna, saya menjadi dosen. Saya menjadi dosen di Naval Postgraduate School di Montreal di San Francisco. Nah, jadi demikian juga dengan program S3. Saya kerjasama dengan berbagai universitas. Kalau mau kuliah silakan. Nah, itu juga diikuti oleh para pengganti saya. Jadi kalau zaman dulu orang nggak boleh kuliah, zaman saya wajib kuliah. Sebab begini, kalau orang nggak pernah orang kuliah kan tambah pintar, Mas. Apalagi sekolah di luar negeri. Nah, itu Mas. Ya, tetapi pertanyaannya, ada nggak manfaat praktis dari belajar yang banyak itu di dalam menjalankan tugas sebagai TNI Angkatan Laut, termasuk Bapak ketika menjadi KSAL itu banyak membantu nggak, Pak? Oh, banyak sekali, Mas. Jadi bagaimana saya mengcombine keputusan strategik, tentunya juga, namun harus keputusan yang cepat. Keputusan yang cepat, tepat, dan contoh gini, Mas. Saya pernah sekolah di Harvard misalnya tentang leadership di abad 21. Wah, ini saya bilang leadership di abad 21 dengan model Western. Pulang saya tulis buku, arsip
Strategic Leadership. Saya terjemah menjadi Kepemimpinan Nusantara, dan itu saya kira menjadi buku acuan bagi salah satu buku acuan di dalam kemiliteran mau sipil apabila kita ingin menjadi pemimpin yang baik. Maka saya kata judulnya menjadi Kepemimpinan Nusantara. Nah, jadi tentunya sangat membantu Mas dalam saya mengambil keputusan mulai saya jadi komandan satuan, komandan gugus tugas. Contohnya saya menjadi komandan gugus tugas pertama pada saat mungkin Mas Bambang pernah dengar yang cerita di Ambalat. Saya mulai menjadi komandan gugus tugas pertama di Ambalat, di mana pada saat itu suasana sangat genting dan hampir saja terjadi perang terbuka antara angkatan laut kita dengan angkatan laut Malaysia. Sampai presiden pada itu hadir. Nah, diperlukan sebuah hitungan-hitungan. Jadi nggak kalau kita mungkin kalau nggak pernah kuliah mungkin pokoknya kan kita kan dulu tentara dikenal pokoknya. Saya nggak mau lagi. Kita keputusan yang tepat, keputusan strategik yang tepat dengan perhitungan-perhitungan yang matang. Jadi saya yakini ini sangat bermanfaat untuk saya. Ya. Nah sekarang kiatnya Pak, bagaimana mengatur waktu sambil tetap bertugas, pasti nggak boleh berkurang itu, tapi tetap bisa sekolah terus yang begitu banyak. Nah, kan gini Mas, orang kita kan sama ini gini Mas, saya ingat pada masa saya Mas, saya masih letu Kapten Mayor, mungkin Mas Bambang masih ingat, jadi di tentara pada itu Mas, memang ini kira-kira didikan Belanda nih, Belanda pada itu agak membuat kita bodoh kan. Saya ingat sekali Mas, jam 13.30 pada saat itu, 13.30 itu apel siang Mas. Apel siang, saya itu di kapal kan, makan siang, dan gitu mulai jam 2 sampai jam 4, itu namanya waktu istirahat siang. Wah ini, kita suruh bobo Mas, suruh tidur. Nah, jadi saya kesempatan nggak mau, saya untuk kalau ada tugas-tugas apa saya kerjakan, dan begitu orang tidur, masa tentara saya suruh tidur Mas. Nah, kalau sore saya jam kapten Mas, saya masih meletu kapten di kapal itu, kita masih jam 4, udah ada bangun tidur, bangun siang. Nah, saya bilang saya manfaatkan itu apa? Untuk kuliah Mas. Pergi kuliah, dan pada waktu Mas bayangkan kita udah kapten, kita rapi Mas, dari rumah apa dari yang teman dari kapal kan pakai sepatu. Kuliahnya sama mahasiswa yang baru lulus yang kadang-kadang pakai sendal teplak pakai jin, waduh, tapi ya nggak apa, itu memang apalagi dulu Surabaya kan memang eranya beda. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Baik, nah setelah selesai purna jadi KSHL, sudah menjadi profesor, banyak mengajar di mana-mana, banyak sekali. Bagaimana cara menjalaninya Pak, ngatur waktunya juga itu? Gini Mas, saya ini memang sama dengan istri saya juga nyampaikan, saya ini orang nggak boleh diem Mas, jadi nggak boleh nganggur. Karena saya sampaikan gini gitu kepada anak buah, tentara itu tidak boleh nganggur. Kalau nganggur pikiran macam-macam. Nah, jadi gini Mas, untuk ngajar Mas ya, sampai saat ini saya kebetulan mengajar saat ini sebagai dosen tetap di Lemhanas, sebagai guru besar di Universitas Pertahanan, saya ngajar program master, saya ngajar program doktoral, saya juga beberapa kali pada saat pembukaan pendidikan program master di UGM juga mulai dari zaman Pak Pratik Rektor, kemudian Bu Dwi Korita, kemudian sampai dengan Pak Panut, saya mesti kalau ada pembukaan untuk kuliah umum, saya memang saya hanya bisa untuk kuliah umum. Kemudian juga ya saya bagi waktunya Mas, kemudian saya juga mengajar di Seskual,
Sesko TNI, kemarin juga mengajar di Seskuat, kemudian juga di Lemhanas, dan yang tetap Mas, saya setiap tahun saya diundang Mas untuk SGL, Special Guest Lecture, untuk mengikuti ceramah di Naval Postgraduate School di Monterey. Dan ini yang agak unik Mas, saya kan guru besar di bidang maritim, pertahanan maritim, Maritime Security Studies. Ini agak unik. Saya tanya teman-teman dulu, kalau menjadi guru besar diuji, oh enggak, guru besar itu enggak diuji, yang penting kumnya udah 850 ya sudah. Saya waktu kan 1150. Saya kok diuji dari Dikbud pada itu. Berkumpullah 6 profesor dengan 1 doktor sekretarisnya. Kita diundang di Surabaya, di TB. Pada waktu itu sampaikan, Pak, kami ini bukan mau uji, Pak. Kami ingin tahu, kan Bapak pertama kali kita guru besar di bidang Maritime Security Studies. Dan saya ceritakan kenapa ada ini macam-macam lah. Yang ujung-ujungnya saya sarankan kepada kementerian agar ilmu pertahanan tidak menjadi bagian dari humaniora, menjadi sub humaniora, tapi perlu ada suku atau cabang tersendiri, ada namanya ilmu pertahanan. Nah ini katanya pada itu akan diperbaiki skep Mendikbudnya. Cuma sampai saat ini nggak keluar juga tuh. Kan biasa di kita yang biasa gitu Mas. Kalau begitu ngomong, begitu selesai ya gone with the wind. Nah, ini tapi nggak apa. Jadi ya udah kita udah jadi guru besar. Sebenarnya saya guru besar yang diuji oleh 6 guru besar. Ada guru besar ITB, ada guru besar UGM, ada guru besar dari Universitas di Hasanuddin, ada yang dari Universitas Islam, macam-macam. Jadi ada 6 orang dan akhirnya saya dinyatakan menjadi guru besar di bidang pertahanan maritim. Gitu Mas. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Iya, luar biasa. Nah, sekarang setelah Purna juga di KSHL, masih mendapat tugas tadi menjadi penasihat di beberapa kementerian, tapi juga ada yang sangat strategis, yaitu menjadi komisaris utama Pelindo. Bahkan setelah Pelindo dijadikan holding menjadi satu. Nah, tentu Bapak menguasai teori, berpengalaman di Angkatan Laut. Ini sekarang apa Pak tantangan Pelindo yang utama saat ini? Nah, gini Mas. Jadi memang kok di bidang untuk Pelindo ini memang ini bidang saya Mas. Bidang saya karena bidang kemaritiman. Jadi ada inline dengan jabatan saya sebagai penasihat Menko Marves. Jadi Pelindo ini kan tadi gini. Tadi ada Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, Pelindo 4. Nah, dulu antar Pelindo ini persaingan Mas. Contoh, kalau ada importir atau eksportir akan mengekspor barang-barang pakai kontainer, maka lebih murah di Pelindo 3. Kenapa? Karena Pelindo 2 dia sistemnya sewa. Ada dari Hong Kong, ada dari Singapura, ada dari Australia. Di Pelindo 3 kita sistem dengan anak bangsa, nggak bayar. Nah, itu dibebankan kepada pengguna kontainer. Nah, sekarang jadi satu, semua harga sama. Kemudian juga sistem pembayaran juga, billingnya juga. Dan saat ini Mas, saya sekarang dapat tugas. Selain sebagai komisaris utama Pelindo, saya sedang sebagai komisaris kan tugasnya mewakili pemegang saham. Ngontrol ini untuk para jajaran direksinya, kemudian subholding yang dulu misalnya di Pelindo 1 itu sekarang menjadi subholding terminal non peti kemas atau curah. Di Jakarta, Pelindo 2 menjadi Pelindo yang membidang untuk solusi logistik. Kemudian Pelindo 3 sekali menjadi terminal peti kemas. Kemudian Pelindo 4 menjadi jasa maritim. Nah ini semua kita menjadikan satu, bukan holding namanya merger. Jadi efisiensi. Setelah kita bergabung, maka Pelindo menjadi pelabuhan di dunia nomor 8, Mas. Nomor 8, nomor 1, 2, 3, 4 itu Cina. Mas. Cina memang luar biasa deh. Nah, saat ini kita ingin bersaing, Mas. Kenapa contoh? Kenapa kita kok bisa kalah dengan Singapura? Mas Bambang tahu,
Singapura itu dia kan saat ini sebagai hub kan, sebagai hub logistiknya Asia. Padahal Indonesia ini kan negara, orang bisa mengatakan Indonesia terletak di antara dua benua, dua samudera. Kemudian bagaimana memposisikan Indonesia? Nah, ini kemudian saya menyampaikan konsep ini kepada Pak Menko. Kita lihat Singapura, kenapa ekonomi dia maju? Dia menjadi hubnya ekonomi. Siapa feedernya? Kita nggak sadar. Feedernya Indonesia. Mas Bambang bisa bayangkan Singapura dari 33 sampai 35 juta kontainer yang in out dari Singapura, 18 sampai 20 juta dari Indonesia. Loh, luar biasa Indonesia selama ini menyumbang negara Singapura, karena gitu. Nah, saat ini kita sedang membuat sebuah pelabuhan baru, Batam Newport. Saya saat ini sedang memberes Batam. Batam nggak bisa maju karena dipimpin oleh pimpinannya yang tidak memiliki leadership yang kuat, tidak memahami mengenai bisnis manajemen di bidang kemaritiman. Jadi saya Pelindo saat ini sedang semua pelabuhan kita, ada 97 pelabuhan yang berada di Pelindo, kita jadikan nanti ini sebagai feeder untuk kita masukkan kontainer tersebut, tidak kita bawa ke Singapura, kita bawa ke Batam Newport. Jadi kalau sekarang Singapura dia memiliki pelabuhan 550 sampai 600 hektar, kita lagi bangun 350 hektar di utaranya head to head dengan Singapura. Tapi syaratnya kita punya manajemen yang bagus, kita punya manajemen pengolahan port yang bagus, punya bisnis yang bagus, dan kita punya networking. Jadi harapan nanti yang 20 juta masuk Singapura, berikutnya masuk ke kita aja. Ngapain masuk ke Singapura? Kita negara besar dan kita saat ini sekarang sebagai negara besar yang memiliki bargaining untuk kemaritiman adalah saya bilang sama teman-teman, it's now or never. Kalau nggak salah kapan lagi kalau kita nggak ingin. Karena untuk kita ketahui, Pak Jokowi ada presiden pertama. Jadi ada teori nih Mas, kalau kita bicara tentang UGM ini kan orang bicara berarti secara academic thinking. Ada pakar namanya Atemahan. Dia mengatakan bahwa sebuah negara dapat dikatakan sebagai sebuah negara maritim besar apabila memenuhi 6 elemen. Apa aja elemennya? Yang pertama, bagaimana bentuk geografi negaranya. Kita Indonesia sudah negara berbentuk kepulauan. Kemudian yang kedua apa? Bahwa kita adalah negara yang memiliki keunggulan demografi. Jadi geografi kita unggul, demografi kita unggul, kemudian sumber daya alam kita juga unggul untuk mendukung bagaimana letak geografi posisi land kita. Kemudian juga bagaimana Indonesia juga kemudian elemen keenam adalah pemerintahan atau karakter of government. Jadi pemerintah yang berpihak kepada maritim. Jadi tanpa mulai rasa hormat terhadap para pendahulu, baru Pak Jokowi lah yang membuat visi misi negara Indonesia dengan visi misi maritim. Makanya beliau mengatakan di awal bahwa kita punya 5 pilar maritim. Indonesia untuk maju harus memahami tentang budaya maritim, sumber daya maritim, kemudian konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan pertahanan maritim. Nah, di era kedua beliau mengatakan bahwa untuk Indonesia dapat tinggal landas masuk ke 100 tahun 2040 menjadi negara yang katanya direncanakan oleh para pakar mengatakan nomor 4 ekonominya di dunia setelah Cina, India, Amerika, dan Indonesia. Ada syaratnya. Yang pertama adalah keberhasilan pemerintah akan meneruskan pembangunan infrastruktur yang sama dari dibangun jalan tol, kemudian pembangunan di remote area, kemudian bagaimana kita menata investasi. Maka ada Undang-Undang Cipta Kerja, ada Omnibus Law, kemudian juga menata birokrasi. Nah, ini Mas Bambang, di kita ini birokrasi kita ini memang perlu kita tata karena Kementerian PAN RB kan mengatakan bahwa banyak kebocoran-kebocoran yang diakibatkan oleh beberapa karena ulah oknum di eselon 3 dan eselon 4. Makanya sekarang eselon tinggal 1 dan 2. Kemudian juga bagaimana kita menarik investasi tadi sudah saya sampaikan. Kemudian juga bagaimana penggunaan anggaran yang benar, tidak ada corruption.
Kemudian juga yang kalah penting adalah membangun sumber daya maritim, membangun sumber daya manusia yang berkarakter. Nah, jadilah ini Mas, kalau Indonesia mau maju, maka saya kira ini Mas Bambang melaksanakan podcast ini salah satu mendidik bangsa pada generasi muda dengan mendengarkan podcast dari Mas Bambang ini dengan berbagai isu-isu menjadi contoh bagi generasi ke depannya. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Iya, Prof, ada yang menarik tadi. Ketika kita pengen fokus di Batam, saya pernah wawancara dengan Dirut Pelindo 2 waktu itu ketika masih ada. Beliau mengatakan, kenapa Pak Batam ini sulit maju? Karena infrastruktur perhubungan laut di sekitar Singapura itu kita miskin gitu. Artinya tidak dibangun, jadi semua kapal itu akhirnya mengarahnya ke Singapura. Nah, tantangan itu seperti apa, Prof, sekarang? Nah, ini pertanyaan saya kira on the right track tanya kepada saya, Pak. Jadi Pak, contoh gini Pak, ini menata Batam, ini memang Batam kan ini memang banyak mafia nggak karuan Pak. Sekarang udah mulai jalan Pak. Contoh gini, di Batam ini Mas Bambang, tahun lalu itu di sekitar Batam ada 16 area Lego jangkar. Nah, ini sedikit lah. Siapa yang mengeluarkan? Ya Kementerian Perhubungan, ada menterinya, ada yang sekjennya, ada yang dirjennya, ada yang malah direkturnya. Nah, ini kemudian kita lebur. Karena selama ini 16 pelabuhan ini masuk uang masuknya kemana nggak jelas nih. Mas bisa bayangkan kalau di Singapura sebuah kapal yang akan masuk ngantri masuk ke pelabuhan Singapura ke Changi, Port of Singapura, maka dia bayarnya 6.000 US. Bayangin coba tergantung gross ton ini dan panjang kapal ya. Di Indonesia berapa? Gratis, nggak jelas masuk ke sebuah pelabuhan. Nah, sekarang kita hapuskan itu. Kemudian saya bimbing rapatnya, saya lapor kepada Pak Menko, terapan tingkat menteri, sekarang tinggal 6. 6 itu kita kontrol betul Mas. Kapal kami masuk di area Lego jangan telah ditetapkan. Kalau nggak masuk ditetapkan mana? Kita tangkap. Kemarin Mas sudah ada kapal ke-32 kita tangkap. Bukan kapal yang panjang 20 meter, bukan Mas Bang. Orang kadang-kadang, saya membuat kapal 100, cuman panjangnya ecek-ecek, panjang 12 meter. Ini kapal yang panjangnya 350 meter, 300 meter, 200 meter, kita tangkap Mas. Karena dia mau masuk ke Singapura, Lego di wilayah kita, nggak bayar kan Mas. Kita tangkap Mas. Wah udah telepon sana sini, wah dari petinggi macam-macam. Saya bilang nggak bisa. Pokoknya harus ada ketentuan. Kalau kita nggak sekarang, kapan lagi kita mau maju? Nah, kan udah Mas. Sekarang udah masuk di area Lego jangan ditetapkan. Makanya Mas saya punya sistem lagi bahwa untuk membersih Batam ini juga kita menggunakan investor. Ini kita saja nih Mas. Dengan ada undang-undang Cipta Kerja kemarin BB Batam masa harga dinaikkan. Saya pun BB Batam, Pak, ini nggak benar dong. Masa ada di Batam ada 60 kapal liot, tiba-tiba harga dinaikkan 700 kali lipat. Wah, nggak benar ini. Turunkan saya bilang, saya lapor Pak Menko. Nah, ini di Indonesia karena baik gini Mas. Jadi kadang-kadang staf dia ABS, asal Bapak senang. Oh kamu bagus ya, bagus kamu direktur baru. Wah ini potensi kita, ini di Batam kayak gini Pak. Potensi kita adalah bisa menaikkan pendapatan PNBP sekian. Tapi yang dicegah investor, akibatnya investor kabur, nggak ada mau ke Batam. Saya ke Singapura aja. Nah itu salah satu beberapa indikasi-indikasi sekarang kita sedang menata ini. Termasuk saya pernah menyampaikan juga untuk membangun kemaritiman dalam aspek teknis pelabuhan. Di Indonesia yang perlu dibilang 4 Mas. Kita harus paham siapa Dirjen Imigrasi, Dirjen Bea Cukai, yang bagian karantina dan portnya, Dirjen Perhubungan Lautnya. Ini ada 4 key point suksesnya pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Sebab 4 orang ini akan menentukan lancar tidaknya kegiatan kepelabuhan. Dan saat ini Mas yang paling penting lagi adalah pemerintah telah menetapkan apa yang dinamakan dengan panduan ada INA-Portnet. Kita membentuk namanya National Logistic Ecosystem. Jadi Mas Bambang kalau misalnya ini di Batam kan menjadi proyek maupun di Jakarta di Pelindo 2. Jadi kalau ada kapal mau masuk,
semacam marketplace, Mas. Mas Babang, saya pakai seperti kita mau gocek aja. Kita tanggal sekian mau masuk, kemudian kita mau pakai truk punya siapa, kemudian gudangnya di mana, kemudian kapalnya jam berapa, kemudian di dermaga mananya. Ini kita sedang menata, Mas. Tahun 2022 ini harus 10 pelabuhan utama sudah tuntas, Pak, gitu, Mas. Kita sekarang semua dengan AI semua lah, kira-kira gitu, Pak. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Ini luar biasa, Pak. Ini komut rasa panglima, Pak. Iya, Mas. Pokoknya kalau di rute nggak beres, ini kita tanya Pak Menterinya lah, harus memenuhi GCG. Iya. GCG ya, siap-siap mundur, dia bilang. Prof, sekarang ada persoalan yang menurut saya serius di bidang transportasi laut itu soal kontainer, soal peti kemas. Ini rasanya sudah 2 tahun ini para pengusaha mengeluh ini. Selain susah juga tarifnya naik. Nah, ini solusinya seperti apa? Ini, Mas, ini tergantung dari sisi mana. Jadi memang yang pertama karena COVID, Mas. Karena COVID, contoh, ini saya satu case saja. Banyak kontainer-kontainer kita yang diekspor ke Cina. Cina salah satu pemasok ikan dari kita, Mas. Sampai sana, oleh Cina kan sangat ketat banget. Dicelidiki ternyata ada di ikannya yang mengandung COVID. Kemudian dikembalikan, berapa banyak juga kapal-kapal kontainer juga dikembalikan. Masih untung dikembalikan. Ada yang langsung dimusnahkan di sana. Nah, kemudian masalah harga kontainer karena gini, Mas. Kita membatasi untuk sedikit mungkin untuk import. Nah, ini memang lagi dapat juga untuk membuat balance. Kalau kita sedikit import, berarti kontainer masuk kan sedikit, Mas. Kita membayangin ekspor, kontainer berkurang. Nah, akibatnya salah satunya adalah makanya harga kontainernya sewanya menjadi mahal. Kan sama dengan hukum supply and demand, Mas. Karena gitu. Itu tidak mungkin diatasi dengan memproduksi kontainer di Indonesia, Pak. Loh, Mas, kita mau produksi ini kan nanti agen yang ini kan, yang mengoperasikan tersebut. Jadi saya kira ini sudah dirapatkan berkali-kali di Kementerian Kemenko Perekonomian maupun di Kementerian Perindustrian. Saya kira para asosiasi, ada ABPMI, ada asosiasi logistik, macam-macam. Jadi mudah-mudahan setelah COVID ini semua akan kembali normal lagi. Materi wawancara menurut saya luar biasa berkembangnya, waktunya yang terbatas, sehingga saya minta langsung aja Prof. Marsetio ini memberi kesan terhadap UGM dan memberi saran terutama kepada para mahasiswa atau alumni yang baru, apa yang mereka harus lakukan supaya mereka benar-benar bisa masuk ke dunia kerja atau kreatif bisnis di bidang maritim dan sebagainya. Monggo silakan, Bro. Baik, yang pertama ini Mas Abang untuk teman-teman alumni semua, saya kira yang pertama saya pesan kepada para alumni yang saat ini juga banyak menduduki jabatan-jabatan strategi di pemerintahan maupun di swasta. Saya kira kita ada bentuk tanggung jawab moral responsibility kita untuk mengajak pada alumni ini untuk dapat memberikan teladan. Paling tidak bahwa kita akan dapat mengajak pada para siswa penyiapan SDM ini tentunya dimulai dari para dosen, para guru yang tentunya akan menjadi contoh. Jadi saya kepada teman-teman yang menjadi guru besar maupun dosen yang ada di UGM tentunya, karena saya juga mengajar di sana, tentunya kita ilmu yang kita dapat itu harus terus kita update. Kemudian juga untuk kepada para siswa yang masih mengikuti pendidikan maupun siswa baru, saya kira di era saat ini adalah di era teknologi. Kalau siswa, saya sering berpesan gini, Mas Bang. Di era saat ini kalau siswa nggak bisa bahasa Inggris, kalau siswanya nggak cakap, maka dia jangan harap dia akan maju. Karena pasti ke depan itu masalah IT, bisa ada banyak orang, wah tolong dong anak saya diterima bisa nggak? Saya bilang, saya aja nggak pernah mempromosi anak saya. Anak harus berkembang sendiri. Kalau dia pintar bahasa Inggris, dia
kemudian dia cerdas, kemudian dia punya integritas, pasti dia mendaftar di mana pasti akan diterima. Nah, jadi tentunya saya ingin berpesan kepada para siswa untuk tetap menyesuaikan, terus mengupdate dengan ilmu pengetahuan yang diterima, tidak hanya ilmu yang dimiliki. Tadi kan saya kira yang pernah disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem tentu juga bahwa kelulusan ranking itu tidak menjamin. Yang menjamin adalah bagaimana tadi salah satu bagaimana integritasnya, bagaimana kita untuk beradaptasi, membangun networking, kesungguhan, termasuk juga kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dan terakhir Mas Babang, saya persilakan kalau ada teman-teman misalnya, wah saya mau praktek kerja di Pelindo, monggo. Nanti bisa kita kita fasilitasi untuk namun tentunya nggak bisa dari perorangan, tentunya melalui bersurat kepada Pelindo, nanti bisa kita sesuai dengan bidang masing-masing. Saya kira itu Mas Bang. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Baik, terima kasih sekali pada Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Profesor Dr. Marstio SIP MM, Komisaris Utama PT Pelindo, penasehat di Kemenko Marves, juga di Kementerian Perhubungan, dengan mengajar di banyak sekali perguruan tinggi atas semua yang diberikan, terutama bagaimana masa depan bisnis kemaritiman di Indonesia, khususnya di bidang kepelabuhanan. Saya kira sekali lagi terima kasih, sukses terus Prof. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Prof.